Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini topiknya adalah tentang analisis ketidakpastian. Terkait analisis ketidakpastian, yang pertama, kesalahan atau error ini merupakan suatu karakteristik dari suatu pengukuran. Error ini akan menyebabkan perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai hasil pengukuran. Ketidakpastian atau uncertainty merupakan suatu karakteristik dari hasil. Ketidakpastian itu mengkuantifikasi kualitas dari hasil. Error merupakan efek, sedangkan ketidakpastian adalah angkanya. Di sini kita akan menggunakan ASME PTC 19.1, yaitu sebuah test code tentang uji ketidakpastian. Terkait dengan pengukuran error, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada perkuliahan dan video sebelumnya. Misalnya, di sini, ini adalah nilai sebenarnya, yaitu nilai yang kita ingin ketahui. Ini adalah nilai sebenarnya. Kemudian kita lakukan semacam pengukuran dan kita dapatkan yang ini adalah nilai rata-rata dari suatu populasi. Apabila kita hitung jarak antara nilai rata-rata dengan nilai sebenarnya, ini disebut sebagai systematic error. Nah, kemudian misalnya suatu pengukuran ini membuat suatu distribusi normal. Di sini, misalnya pada suatu titik kita ukur nilainya adalah di titik ini. Artinya, jarak antara titik pengukuran kita dengan nilai sebenarnya atau true value ini disebut sebagai total error. Sedangkan jarak antara nilai rata-rata dengan suatu titik pengukuran ini disebut sebagai random error atau kesalahan acak. Nah, ini juga sama. Gambar ini menjelaskan kembali. Misalnya ini adalah true value atau X bar. Ini adalah dari suatu sampel. Nah, ini adalah nilai rata-rata yang kita dapatkan, yaitu yang garis lurus ini. Sedangkan titik-titik ini menyatakan banyaknya pengukuran yang kita lakukan. Titik-titik ini membentuk suatu pola distribusi normal, dan jika kita ukur jarak antara yang diukur atau X bar ini rata-ratanya dengan nilai sebenarnya ini menunjukkan kesalahan sistematis atau systematic error. Sedangkan random error ini kita ambil misalnya satu titik, yang ini kita ukur terhadap nilai rata-rata, berarti ini adalah kesalahan acak untuk suatu titik. Jadi saya ulangi lagi, kesalahan acak ini disebabkan oleh pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali atau pengukuran berulang. Sedangkan untuk systematic error, dia disebabkan oleh alat ukur yang dipakai. Pertama, kita lakukan adalah design state uncertainty analysis atau ketidakpastian tahap desain. Mengacu pada suatu analisis yang dilakukan pada tahap perumusan sebelum tes. Jadi sebelum kita melakukan tes, di sini kita coba merumuskan kira-kira ketidakpastian apa saja yang akan terjadi. Di sini akan memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang kita pilih. Bahkan,
Ketika semua kesalahan dinyatakan 0, nilai yang diukur akan dipengaruhi juga oleh kemampuan kita untuk menetapkan informasi yang diberikan oleh instrumen. Di sini akan ada namanya ketidakpastian urutan 0 atau U0. Jadi U ini singkatan dari uncertainty, singkat jadi U. Kemudian dia orde ke 0. Ini kita asumsikan bahwa variasi yang diharapkan dalam nilai yang terukur hanya disebabkan oleh resolusi instrumen. Dan semua aspek pengukuran lainnya dikontrol dengan sempurna. Pada dasarnya, U0 ini atau ketidakpastian orde ke 0 ini adalah perkiraan ketidakpastian acak yang diharapkan yang disebabkan oleh penyebaran data karena resolusi instrumen. Nah, ini kita tetapkan nilai numerik dari U0 adalah setengah dari resolusi instrumen analog atau sama dengan jumlah terkecil digit digitalnya. Jadi misalnya U0 ini adalah setengah resolusi dengan tingkat probabilitas 95%. Di sini ada suatu metode yang namanya RSS atau root sum square. Setiap kesalahan pengukuran tunggal ini berinteraksi dengan kesalahan lain untuk mempengaruhi ketidakpastian dari suatu pengukuran. Nah, hal ini disebut sebagai perambatan ketidakpastian. Perambatan ketidakpastian ini, misalnya kita punya U. U ini terdiri dari U1 sampai UK. Kemudian untuk mendapatkan nilai UX, kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Artinya di sini square ini artinya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk setiap ketidakpastian dan kita akar kuadratkan atau kita square. Makanya nama metodenya menjadi root sum square method. Atau secara singkatnya ini bisa ditulis seperti ini dengan suatu tingkat probabilitas. Dalam rekayasa uji adalah umum untuk melaporkan suatu ketidakpastian akhir pada tingkat probabilitas tertentu, misalnya 95%. Artinya di sini P% ini akan sama dengan 95%. Dan ini setara dengan asumsi probabilitas yang tercakup oleh dua standar deviasi. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa secara empiris kita anggap bahwa dua standar deviasi itu memiliki tingkat kepercayaan atau tingkat probabilitas 95%. Nah, saat tingkat probabilitas yang setara dengan sebaran satu standar deviasi digunakan, maka ketidakpastian ini disebut sebagai ketidakpastian standar. Untuk distribusi normal, ketidakpastian standarnya adalah 68% atau sama dengan 1 sigma atau sama dengan 1 standar deviasi. Pada ketidakpastian tahap desain ini, untuk instrumen disimbolkan sebagai UD. Ketidakpastian tahap desain ini disimbolkan dengan UD atau uncertainty design. Nah, dia dipengaruhi oleh dua. Yang pertama adalah instrumen dan yang kedua adalah ketidakpastian urutan ke-0. Jadi dia menggabungkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian urutan ke-0. Jadi misalnya di sini ada zero order uncertainty, ini tadi disebabkan oleh resolusi dari suatu alat ukur. Dan di sini adalah ketidakpastian instrumen atau UC. Artinya UD ini adalah U0 dikuadratkan ditambah UC dikuadratkan, kemudian masing-masing dijumlahkan dan diakarkan kuadrat atau menggunakan RSS method. Oke, kita langsung masuk ke contoh di sini. Misalnya, seorang mahasiswa mengukur diameter pipa dengan menggunakan jangka sorong seperti pada gambar.
Ini adalah gambar jangka sorong kita. Pertanyaannya adalah tentukan ketidakpastian urutan ke-0 untuk instrumen ini dalam satuan milimeter. Baik, untuk soal ini, kalau kita perhatikan, kita perlu mencari yang pertama adalah nilai skala terkecil dari jangka sorong itu. Jadi berapa sih nilai skala terkecilnya? Kalau kita perhatikan di sini, jangka sorong ini, saya ganti dulu. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Dia satuannya ada 2. Yang atas ini untuk inci, jadi atas ini untuk inci. Sedangkan yang bawah ini dia menyatakan satuan dalam milimeter atau sentimeter ya. Jadi 1 di sini, ya 1 di sini, ini menyatakan 1 cm. Baik, artinya kalau kita lihat untuk jangka sorong dia memiliki 2 skala. Yang pertama adalah skala utama dan yang kedua adalah skala Nonius. Untuk skala utamanya kita lihat dia yang paling kecil adalah dinyatakan dalam 1 mm. Kemudian yang ini disebut sebagai skala Nonius. Artinya jarak dari 0 ke 0 di ujung ini menunjukkan angka 1 mm. Sehingga nilai skala terkecilnya atau NST ya, nilai skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 1 mm. Dia dibagi oleh berapa titik yang ada. Di sini total titik ada 50 titik. Di total ini yang 1 ini dibagi 5, kemudian dikali 10, berarti ada 50 titik. Artinya adalah 1/50 atau 0,02 mm. Sedangkan ketidakpastian urutan 0 ini bisa dikatakan adalah setengah resolusi atau setengah NST-nya. Sehingga ketidakpastian orde ke-0-nya menjadi 0,01 mm. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan bahas suatu contoh yang kedua. Misalnya, diketahui sebuah instrumen untuk mengukur gaya. Dia memiliki resolusi 0,25 Newton. Kemudian dia memiliki range pengukurannya dari 0 sampai 100 Newton. Ketahui bahwa linearity error atau kesalahan karena linearitas ini ada 0,2 Newton pada range operasinya. Dan ada kesalahan histeresis ini 0,3 Newton. Baik, di sini apa yang ditanyakan? Jika diasumsikan kita gunakan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat probabilitas 95% dan memenuhi distribusi normal, tentukan ketidakpastian instrumen UC dan ketidakpastian design stage atau UD. Sini ada 2. Yang pertama adalah UC dan UD, dan kita perlu mengingat bahwa UD atau design stage ini adalah U0 dikuadratkan ditambah UC dikuadratkan, dan ini semuanya kita akarkan kuadrat atau pangkat setengah. Pertama, sini sudah diketahui bahwa dia memiliki linearity error dan hysteresis error. Misalnya ini adalah U1 dan ini adalah U2. Artinya U1-nya sama dengan 0,2 Newton,
dan U2-nya sama dengan 0,3 Newton. Sehingga untuk UC ini dapat dinyatakan sebagai U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kemudian kita akarkan kuadrat. Ini jika dihitung, hasilnya adalah 0,36 Newton. Sedangkan di sini sudah diketahui bahwa U0-nya ini resolusinya adalah 0,25, artinya U0-nya adalah setengahnya atau 0,125 Newton. Sehingga UD-nya ini kalau dihitung ini akan didapatkan nilainya adalah 0, atau kita tulis plus minus karena di hasilnya harus plus minus 0,38 Newton. Contoh berikutnya adalah misalnya voltmeter digunakan untuk mengukur suatu sinyal keluaran listrik dari suatu transducer tekanan. Tekanan nominal diperkirakan sekitar 3 psi atau 3 pound per square inch atau kurang lebih 0,2 bar. Pertanyaannya adalah perkirakan ketidakpastian tahap desain dalam kombinasi ini. Jadi ini ketahui data-datanya ini. Dia memiliki resolusi 10 mikrovolt dengan akurasi adalah 0,001% dari pembacaan. Ini untuk voltmeternya. Sedangkan untuk transducernya dia memiliki range operasi adalah plus minus 5 psi, kemudian dia memiliki sensitivitas. Kemudian di sini ada input power berapa, ada outputnya berapa, dan di sini ada errornya, ada linearitas, ada sensitivitas error, dan ada resolusinya diabaikan. Jadi dia dianggap tidak memiliki U0 ya untuk transducer ini. Sekarang pertama adalah kita harus menentukan ketidakpastian voltmeternya. Untuk ketidakpastian voltmeter di sini kita tuliskan bahwa untuk design stage ya UD untuk voltmeter ini akan dipengaruhi oleh U0 dari voltmeter ini dikuadratkan ditambah dengan UC dari voltmeter ini dikuadratkan. Kemudian kita lakukan akar kuadrat. Akar pangkat A-nya. 1/2 ya, maka 1/2 akar kuadrat. Nah, untuk itu, di informasi soal sebelumnya sudah diketahui bahwa nilai dari U0 untuk voltmeter ini adalah 5 mikrovolt. Sudah diketahui bahwa dia resolusinya adalah 10, sehingga otomatis sini ya, resolusinya adalah 10. Ini saya buletin. Sehingga U0-nya tentu menjadi 5 mikrovolt. Nah, bagaimana dengan UC-nya? UC-nya diketahui bahwa di soal sebelumnya bahwa tekanan nominal, nah ini diperkirakan adalah 3 psi. Jadi dia dinyatakan dalam 3 psi. Sehingga di sini kalau diketahui bahwa akurasinya adalah 0,001% dari pembacaan, maka artinya untuk 3 psi ya, 3 psi di sini karena di sini ada sensitivitas ya. Kita lihat ya, sensitivitasnya adalah 1 volt per psi. Artinya kalau kita punya 3 psi, maka voltmeternya itu akan menunjukkan 3 volt. Kemudian kita perlu kalikan dengan akurasinya 0,001%. Sehingga di sini UC-nya
untuk voltmeternya adalah 3 volt. Ini kita kalikan 0,001% atau 0,0-nya itu ada 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1. Ini kita kalikan. Artinya dia dikalikan 1 kali 10 pangkat minus 6. Ini sama dengan ini 0 kelebihan 1 ya? 0-nya 4, maaf. 0-nya hanya 4 saja. Karena 0,001 ya. Berarti 0-nya 4 saja. 0-nya 4, nah ini. Atau dikalikan dengan 10 mikrovolt ya. Sehingga hasilnya adalah 30 mikrovolt. Sehingga UD-nya, di sini UD ini kita turunkan langsung ya. UD-nya ini kalau kita hitung, dia hasilnya adalah kurang lebih 30,4 mikrovolt. Ini untuk ketidakpastian dari voltmeternya. Nah, lalu bagaimana tentang ketidakpastian dari transducer? Untuk transducer, seperti informasi yang sudah diberikan bahwa dia tidak memiliki U0 ya, jadi U0 tidak ada karena dia diabaikan. Di soalnya dituliskan dia negligible, artinya diabaikan. Sehingga dia hanya dipengaruhi oleh UC dari si pressure transducer. Dan dia dipengaruhi oleh U1 dan U2-nya. Di mana U1 dan U2 itu ditunjukkan oleh linearity error dan sensitivity error. Ketahui bahwa U1-nya itu adalah 2,5 mV per PSI dan U2-nya itu dia memiliki 2 mV per PSI. Sini. Artinya di sini karena di soal diketahui bahwa tekanannya adalah 3 PSI, maka ini menjadi 2,5 mV per PSI. Ini dikalikan dengan 3 PSI. Kemudian dikuadratkan. Nah, ini ditambahkan dengan 2 mV per PSI dikali dengan 3 PSI. Ini dikuadratkan, kemudian ini kita akarkan alias pangkat tengah. Ini jika dihitung, hasilnya adalah 9,61 mV. Lalu di sini ketidakpastian gabungannya atau UD-nya, UD totalnya tentu adalah gabungan dari UD-nya si voltmeter ditambah UD-nya dari pressure transducer. Ini kita pakai RSS, jadi dipangkat setengah atau diakarkan kuadrat. Ini bisa kita hitung di sini. Tadi dapatnya 30 mikrovolt. Kalau kita ubah ke dalam milivolt adalah 0,03 ya. 0,03 milivolt. Ini dikuadratkan dan ditambah 9,61 ya. Milivolt dikuadratkan, kemudian ditambahkan dan dipangkatkan setengah. Ini hasilnya adalah kurang lebih plus minus 9,61 milivolt. Jadi ini adalah ketidakpastian gabungannya. Atau kalau kita tahu bahwa sensitivitas ya, sensitivitas itu adalah 1 volt per PSI. Ini dapat dinyatakan dalam PSI adalah 9,61. Ini mili ya, mili PSI atau plus minus 0,0096 PSI. Begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber error
itu dari mana saja. Yang pertama, untuk mengenali sumber error itu atau sumber kesalahan itu bisa disebabkan, yang pertama adalah ketika kita melakukan proses kalibrasi. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kita melakukan kalibrasi. Yang kedua ada terkait dengan bagaimana kita menginstal instrumen atau men-set instrumen itu dipakainya bagaimana. Itu bisa menyebabkan error atau kesalahan. Berikutnya adalah dari cara kita mengambil datanya, yaitu menggunakan data acquisition system. Ini bisa saja terjadi error. Kalau misalnya kabelnya tidak terpasang dengan pas atau mungkin ada kondisi yang tidak sesuai, ketika kita mengekstrak data menggunakan data acquisition system, itu bisa menimbulkan error atau kesalahan. Berikutnya adalah dari data reduction. Data reduction itu artinya kita saat melakukan pengolahan data. Saat melakukan pengolahan data, bisa saja ada kemungkinan terjadinya error. Dan yang berikutnya adalah metodenya juga. Metode dalam mengambil data. Ini bisa saja menyebabkan error. Kemudian saya akan menjelaskan terkait jenis error untuk lebih spesifik. Yang pertama adalah systematic dan random error, atau kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Untuk kesalahan sistematis, saya sudah pernah sampaikan beberapa kali bahwa kesalahan sistematis ini disebabkan oleh alat ukur. Sedangkan kesalahan random ini disebabkan karena kita melakukan pengukuran atau pengambilan data itu lebih dari satu kali. Jadi, untuk jelasnya, saya akan tampilkan kembali. Ini mirip seperti gambar Dart yang pernah saya sampaikan dahulu. Oke, jadi pertama, misalnya, ini adalah nilai sebenarnya, dan ini dia sama dengan mean dari populasi. Artinya di sini systematic errornya itu diabaikan atau tidak ada, dan nilai random errornya itu kecil karena true value dan nilai rata-rata itu bisa dibilang berhimpit. Sedangkan yang kasus yang kedua, ini dia ini adalah population mean-nya dan ini ada true value-nya. Artinya dia memiliki nilai systematic error yang besar. Tapi random error-nya kecil karena kurva distribusi normalnya itu dia tinggi ya, dia tidak landai. Nah, sedangkan untuk yang kasus ketiga, di sini systematic errornya bisa dibilang diabaikan, tapi random errornya besar karena kurva distribusi normal ini semakin bentuknya makin gendut ya, makin landai nanti. Sedangkan untuk kasus yang keempat, ini dua-duanya besar, yaitu random errornya besar dan juga systematic errornya besar. Terkait dengan systematic error, ini merupakan kesalahan sistematis tetap konstan pada pengukuran berulang untuk suatu kondisi pengukuran yang tetap. Nah, untuk memperkirakan range dari kesalahan sistematis, kita definisikan sebagai B. Jadi B ini kita simbolkan sebagai kesalahan sistematis. Nilai B ini diestimasi dari systematic standard uncertainty. Nah, interval ini memiliki tingkat kepercayaan satu standar deviasi yang setara dengan probabilitas 68% pada distribusi normal. Nilai systematic standard uncertainty pada suatu tingkat kepercayaan diberikan sebagai T, ini adalah nilai dari tabel student distribution, dengan suatu nu ya. Nu itu adalah suatu derajat kebebasan dengan suatu tingkat probabilitas. Ini dikalikan dengan B-nya, yaitu berapa banyak nilai dari systematic error. Atau ditulis singkatnya adalah TB. T dikalikan dengan B. Untuk probabilitas yang 95%, ini plus minus B atau sama dengan 2B. B besar ya, kalau misalnya probabilitas 95% atau plus minus 2B kecil. Ini untuk suatu derajat kebebasan yang besar. Untuk random error atau kesalahan acak, kesalahan acak ini merupakan porsi dari total error yang bervariasi
secara acak pada suatu pengukuran yang berulang. Untuk pengukuran tanpa kesalahan sistematis bisa saja ya, arti asumsinya bahwa alat ukur yang digunakan itu baik-baik saja. Mean dari populasi ini merupakan nilai sebenarnya dan standar deviasi menunjukkan penyebaran dari setiap pengukuran. Seperti ini ya. Ini adalah possible measured value. Jadi kemungkinan kita mengukur itu dalam rentang ini. Dalam rentang bell shape ini atau tentang distribusi normal. Di sini dimana ini yang nilai mu-nya adalah merupakan nilai rata-rata dari populasi. Nah, jika kita katakan 95%, artinya dia berada pada rentang 2 sigma. Untuk data yang terbatas, nilai mean dari standar deviasi populasi ini tidak diketahui. Kita biasanya menggunakan mean dari sampel atau X bar. Nah, dengan standar deviasi dari sampel adalah Sx. Estimasi kemungkinan range dari random error dapat diberikan dengan menggunakan random standard uncertainty. Atau ini adalah disebut sebagai standar error. Sx bar, ini ada barnya. Ini standar error ini artinya adalah Sx atau standar deviasi dibagi dengan akar M atau akar total jumlah datanya. Dengan suatu derajat kebebasan atau nu ini ditunjukkan sebagai n dikurangi 1. Jadi kalau n data ya, n itu jumlah data, jika jumlah datanya ada 10, maka derajat kebebasannya adalah 10 dikurangi 1 atau sama dengan 9. Nah, untuk random uncertainty pada suatu tingkat kepercayaan yang diinginkan diberikan pada interval plus minus T, ini menunjukkan tabel student distribution, dengan suatu derajat kebebasan tertentu dikalikan dengan P dikalikan dengan standar errornya. Ini sudah saya bahas pada video sebelumnya terkait hal yang ini. Jadi kalau random error kita menggunakan S, kalau sistematik tadi kita menggunakan simbolnya adalah B. Terkait dengan pengukuran errornya, total error atau ketidakpastiannya nanti ini dinyatakan uncertainty-nya ya. Ini adalah menggunakan RSS method juga, yaitu B-nya yaitu karena sistematis error dikuadratkan ditambahkan karena kesalahan random dikuadratkan lalu kita akarkan. Untuk aplikasi di mana tingkat kepercayaan adalah 95% sesuai dengan ini. Jadi ini misalnya ini adalah true value dan ini adalah misalnya sample mean, sedangkan yang X bar ini menunjukkan yang mu ini menunjukkan populasi dan kita dapatkan nilainya X bar ini. Dan di sini adalah distribusi dari sample mean. Jadi di sini probabilitas. Nah, ini nilai dari si X bar ini ditunjukkan oleh UX bar plus minus ke kiri dan ke kanan ini ya. Ini menyatakan uncertainty interval atau interval dari ketidakpastian data kita. Karena true value ini di sini jadi dia masih bisa masuk ya. Kita tidak bisa tahu exactly berapa nilainya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan mencari rata-rata dan perlu mencari interval dari ketidakpastiannya atau plus minusnya yang dinyatakan dengan UX ini. Jadi interval ini dinyatakan dengan nilai UX ini. Nah, untuk dua standar deviasi, nah ini UX ini dia dua kalinya ya. 2 kali UX besar ini adalah 2 kali UX kecil. Artinya dia memiliki tingkat kepercayaan 95%. Baik, sekarang saya akan ambil sebuah contoh. Misalnya ini adalah sebuah data pengukuran dari termometer digital yang digunakan untuk mengukur suhu rata-rata suatu bak penampungan air, dan eksperimen ini dilakukan selama 30 menit dengan suhu yang diukur dan dicatat setiap menit dengan total ada 31 data. Oke, ini menarik, 31 data artinya dia lebih dari 30 data.
Nah, untuk data yang dikatakan lebih dari 30 atau rule of thumb-nya sering disebut sebagai 30 data untuk minimum melakukan eksperimen, maka di sini kita tidak perlu, ini untuk data yang sampel yang besar, kita tidak perlu menggunakan tabel student T distribution. Kita dapat asumsikan dia memenuhi distribusi normal. Oke, untuk data ini saya sudah kopikan ke dalam Microsoft Excel. Nanti yang pertama yang harus kita isi adalah ini. Kita harus menentukan ketidakpastian karena random error-nya. Ini datanya ya, dia ada data waktu, menit, dan temperatur yang diukur. Oke, ini ada ketidakpastian karena systematic error. Ketidakpastian karena random error ini kita harus hitung terlebih dahulu. Oke, di sini saya masuk, ini adalah Excel saya. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Sini kita sudah kerjakan, sudah dibilang. Ini ada datanya, ada total ada 31 data ya, dan mulainya dari angka 0. Ada 31 data, dan menggunakan data analisis kita bisa menentukan nilai mean dan nilai standar error. Standar error itu artinya adalah standar deviasi dibagi akar dari jumlah data. Oke, kalau kita fokus ke sini dulu, kita dapatkan di sini, kita balik lagi, standar mean-nya adalah 85,04 ya, 85,04. Nah, tuliskan di sini untuk mean-nya, mean atau kita tulis adalah X bar, ini sama dengan 85,04. Kemudian untuk nilai standar errornya, artinya ini ya, SX bar, ini tadi sama dengan 0,05. Jadi artinya kita sudah mendapatkan nilai ini ya. Karena random error ini nanti dipengaruhi oleh standar error ini. Kita gunakan SX bar 0,05. Ini kalau secara rumus statistiknya adalah SX bar ini sama dengan SX dibagi dengan akar N. Artinya standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah data. Nah, ini kemudian terkait dengan ketidakpastian karena systematic error. Ini pertama ada karena kalibrasi dari digital thermometer, ada karena pengaruh suhu lingkungan, ada karena pengaruh konduksi dan radiasi, dan ada karena uniformity of circular water bath. Jadi spatial uncertainty atau ketidakpastian spasial. Ini masing-masing sudah ada angkanya. Balik lagi ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah melist. Di sini ada B1, B2, B3, dan B4. Oke, artinya di sini saya asumsikan tidak ada B0 ya, tidak ada kesalahan karena kalibrasi di sini. Tidak ada, kesalahan 0 ya. Orde ke 0 kalau kait dengan resolusi tidak ada. Sehingga kita totalkan di sini, kita dapatkan 0,07. Di mana 0,07 ini merupakan hasil dari RSS. Jadi kita dapatkan total B-nya itu adalah 0,07. Balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi di sini kalau kita tuliskan, dia nilai B-nya itu sama dengan BX ya, itu sama dengan 0,07. Ini sudah dihitung menggunakan Excel ya. Ini menggunakan metode RSS, root sum square. Oke, kita tuliskan lagi di sini ketidakpastian karena random errornya. Artinya di sini adalah SX bar ini adalah 0,05 dan BX-nya ini sama dengan 0,07. Sehingga hasil yang dilaporkan adalah menggunakan RSS tadi. Ini adalah BX kuadrat ditambah dengan SX kuadrat, lalu kita akarkan. Nah, ini hasilnya sudah saya hitung pada program Excel saya. Kayak ini expanded, artinya totalnya ini adalah 0,17. Jadi ini setelah kita kalikan 2 ya. Jadi ini kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Hasilnya adalah 0,17.
7 ini karena untuk tingkat tingkat probabilitasnya adalah 95%. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 0,17. Dan ini dikalikan dengan 2. Kemudian bahasa berikutnya adalah terkait dengan perambatan ketidakpastian. Apa itu perambatan ketidakpastian? Misalkan suatu besaran R ini merupakan fungsi dari beberapa parameter atau secara matematika dapat dituliskan seperti ini. Kemudian ada istilahnya sensitivitas. Sensitivitas ini dinyatakan dengan simbolnya adalah theta. Ini merupakan tingkat perubahan sesaat dalam hasil terhadap sebuah perubahan parameter. Sehingga untuk suatu fungsi R ya, yang merupakan fungsi dari berbagai macam variabel atau parameter, nilai sensitivitasnya ini untuk theta ke I adalah do R per do XI. Dimana lambang ini disebut sebagai do, atau ini adalah turunan parsial. Jadi ini merupakan turunan parsial atau turunan sebagian. Jadi do ini untuk menyatakan turunan parsial, do R per do X. Sehingga ini dapat dinyatakan kalau totalnya ini adalah menggunakan persamaan ini. Kalau ada 3 gitu, berarti ini dikalikan dengan theta-nya dulu. Theta 1 dikalikan dengan ketidakpastiannya, UXI ya. Ketidakpastiannya dikuadratkan, kemudian dikalikan lagi dengan theta 2 kalikan ketidakpastian kuadrat. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh di sini. Yang pertama, misalnya adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca. Ini memberikan hasil 50 plus minus 2 gram. Sedangkan pengukuran volume dengan menggunakan gelas ukur memberikan nilai 25 plus minus 0,5 ml. Pertanyaannya, berapakah massa jenis benda beserta ketidakpastiannya? Baik, di sini densitas atau massa jenis benda itu dinyatakan dengan persamaan Rho sama dengan M per V. Ini persamaan umum yang sudah mungkin di SMA ini sering kita dapatkan di sini. Baik, kemudian turunan parsial fungsi Rho. Jadi kita turunkan Rho terhadap M. Jadi kita hitung do Rho per do M. Artinya kalau turunan parsial yang diturunkan hanyalah terhadap M saja. Jadi V-nya itu konstan. Jadi kita dapatkan di sini karena M ya, ini M. Berarti kita dapat tuliskan ini biar lebih jelas adalah M per V per do M. Artinya M-nya yang diturunkan. M diturunkan jadi 1 ya. Sedangkan V-nya konstan. Jadi kita dapatkan ini adalah 1 per V. Kemudian untuk terhadap V-nya, ini artinya M-nya yang konstan. Kemudian karena V-nya di bawah, ini pangkat minus 1 kita turunkan, ini menjadi pangkat minus 2. Dan ini ada negatifnya ya, minus karena V ini M ya, minus M dibagi V kuadrat. Nah, artinya di sini 1 per V ini adalah 1 dibagi dengan volume ya. 1 dibagi dengan volume, berarti 1 dibagi 25 itu adalah 0,04. Sedangkan yang ini minus M bagi V kuadrat ini hasilnya adalah 0,08. Jadi ini adalah kalau kita tuliskan ya, ini theta M dan yang ini adalah theta V sama dengan. Sehingga untuk ketidakpastiannya atau U-nya, U dari Rho ini dapat dinyatakan sebagai theta M dikalikan dengan M ya. Ini dikuadratkan, kemudian ditambah
theta V dikalikan dengan volumenya dikuadratkan, lalu ini kita akarkan. Sehingga untuk ketidakpastiannya di sini kita dapatkan hasilnya adalah, kalau dihitung ya, ini hasilnya adalah 0,09. Sehingga apa yang kita laporkan di sini, kalau kita laporkan karena massa benda ya, rho sama dengan m per v, artinya massa di sini adalah 50 ya, massanya adalah 50 gram dibagi dengan 25 ml, hasilnya adalah 2 gram per mililiter. Artinya rho ini kalau kita tuliskan dengan ketidakpastiannya adalah 2 plus minus 0,09 gram per mililiter. Jadi ini adalah hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Coba ini saya salah hitung atau tidak ya? Kayaknya saya curiga saya salah hitung. Coba saya akan hitung ulang lagi ya. Karena yang pertama itu adalah 0,04 ya. 0,04, sorry, minus 0,08 ya. Saya coba hitung minus 0,08. Ini dikalikan dengan, kalau kita lihat rumus yang sebelumnya, kali UXI ya, benar ya, dikalikan dengan besarannya UXS. Berarti kita hitung dulu. Takut salah hitung ya. Ini dikalikan dengan M-nya berapa? M-nya itu 50 ya, kali 50. Kemudian dikuadratkan. Kemudian ini ditambah 0,04 kali 25 kali 25 dikuadrat. Kemudian di sorry ini ada kesalahan ya, maaf. Ini seharusnya bukan ini ya, jadi rumusnya di sini karena ini langsung ketidakpastiannya. Jadi ketidakpastiannya di sini artinya ini langsung ya, ini kan plus minusnya adalah 0,09. Ini saya hitung dari nih 0,08 kuadrat ya, ini minus. Nah ini artinya si delta V nya ditambah ini adalah 0,04 dikuadratkan. Kemudian ini kita akarkan. Maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Oke, jadi ini adalah yang kita laporkan terkait dengan ketidakpastiannya. Jadi nilai pengukuran plus ketidakpastiannya itu seperti itu. Oke, ini contoh yang kedua. Sini ya. Di sini contohnya kedua adalah misalnya suatu wait a moment. Ini saya hitungannya udah benar. Oke lah, anyway, nanti coba saya balik lagi kalau saya salah ngitung ya. Mudah-mudahan ini benar hitungannya. Oke, yang kedua, contoh yang kedua adalah misalnya sebuah kurva kalibrasi ya dari sebuah transducer displacement atau transducer yang dapat mengukur perubahan jarak ya, mengukur perubahan jarak transducer displacement.
Ini memiliki persamaan Y sama dengan K dikalikan dengan E ya. Y sama dengan K dikalikan dengan E. Kemudian kita harus memperkirakan ketidakpastian dari transducer tersebut jika E-nya 5 volt dan K-nya 10,10 mm per volt dengan UK atau tingkat ketidakpastiannya di sini adalah 0,01. Dan yang ini adalah 0,1 dan ini adalah 0,01 dan tingkat probabilitasnya 95%. Oke, saya ingat jadinya yang tadi ya, yang tadi ini ada salah. Kalikan dengan ketidakpastian ya, sorry. Jadi ini saya yakin hitungannya benar, cuman nah yang ini sorry ya, saya ulangi lagi ya. Menjadi ingat dengan karena soal yang berikutnya ya. Nah ini mohon maaf saya ulangi lagi. Ini adalah nah ini ya. Nah 2 gram ini 0,5. Nah ini menyatakan U-nya atau ketidakpastian dari M. Yang ini menyatakan ketidakpastian dari volume ya. Volume. Artinya di sini tadi adalah theta M dikali dengan UM ya. Nah ini dikuadratkan ditambah theta P dikalikan dengan UP dikuadratkan lalu ini diakarkan. Nah ini yang benar ya. Nah, ini rumus yang benar. Oke, coba saya cek ulang ya. UM-nya itu adalah 2 ya. Jadi ini adalah 2 dikalikan dengan 0,04 dikali 0,04 kemudian dikuadratkan dan ditambah dengan minus 0,08 dikali 0,5 ya. Dan ini dikuadratkan juga. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akarkan. Nah, ini hasilnya oke, benar. Hasilnya ada 0,09. Jadi ini sudah valid. Cuma saya lupa rumus ini ya. Mohon maaf, ini rumusnya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke soal yang ini. Sorry. Untuk soal yang ini, dia sama ya. Kita memiliki persamaan Y sama dengan KE. Artinya di sini kita harus menghitung dulu ketidakpastian untuk K dan kita menentukan sensitivitas ya. Sensitivitas untuk E dan sensitivitas untuk nilai K di sini. Jadi ini caranya mirip dengan cara yang soal sebelumnya. Pada soal ini ya diketahui bahwa nilai Y itu fungsi dari K dan E. Artinya di sini UY ya, tulis saja UY ini sama dengan adalah theta E ya, sensitivitas dari E dikalikan dengan UE kuadrat ditambah dengan theta K dikalikan dengan UK dikuadratkan. Kemudian ini dipangkatkan setengah. Inilah rumusnya menggunakan metode RSS. Yang belum ada theta E-nya ya. Theta E-nya artinya adalah do Y per do E. Kita lihat persamaannya adalah Y sama dengan K kali E, artinya nilai K-nya ada ya, dan E-nya diturunkan. E-nya pangkat 1 diturunkan jadi E pangkat 0, artinya 1. Artinya ini kita dapatkan nilainya adalah K saja. Sedangkan untuk theta K, ini artinya do Y per do K, ini hasilnya akan menjadi E. Oleh karena itu, di sini nilai UY-nya, kalau kita masukkan ya, kan nilai K-nya itu sama dengan K-nya 10, dan nilai E-nya sama dengan 5 ya. Ini kalau kita hitung, ini saya singkat saja, ini kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,51 mm. Sedangkan untuk Y-nya sendiri, Y-nya ini artinya adalah 5 dikalikan dengan 10,1 atau hasilnya adalah 50,5 ya. Hasilnya adalah 50,5. Dan kalau kita tuliskan lengkap dengan ketidakpastiannya berarti 50,5 plus minus 0,51 mm. Dan ini dengan tingkat kepercayaan atau tingkat probabilitas
95%. Kemudian untuk single test di sini, pada beberapa kasus eksperimen atau uji coba, set dari beberapa parameter atau XI ini dapat diukur dan satu hasil R dihitung. Jadi maksudnya gini, misalnya kita ingin menghitung tadi adalah massa jenis ya, massa jenis. Jadi R ini adalah massa jenis. Kemudian kita menghitung massanya 5 kali. Kemudian kita menghitung volumenya 5 kali. Itu suatu benda yang sama ya. Nah ini artinya dia single test. Artinya yang kita hitung itu tetap dapatnya satu, walaupun parameternya dihitung berkali-kali. Nah pada kasus ini beberapa parameter mungkin didasarkan pada pengukuran tunggal, dan yang lainnya mungkin nilai rata-rata berdasarkan pengulangan N. Jadi bisa saja ya tadi kita dapatkan nilai massanya sekali saja, tapi volumenya itu bisa saja 5 kali diukur. Nah nilai N ini boleh berbeda untuk setiap parameter X-nya. Jadi tidak harus sama ya. Kalau kita ukur massa jenis, nilai M-nya misalnya diukur 10 kali, volumenya boleh jadi cuman 5 kali, itu bebas tergantung metode yang kita gunakan. Nah, absolute random standard uncertainty untuk suatu single test, nah ini dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi kalau tadi kita pakai U ya, kalau satu tunggal jadi benar-benar satu parameter saja kita pakai U. Tapi kalau untuk yang beberapa kali kita menggunakan adalah standar errornya dari masing-masing parameter. Jadi untuk contohnya saya akan berikan contoh terkait hal ini. Sedangkan untuk multiple test, jadi artinya multiple test itu, jadi kita duplikasi setelah hitung R-nya sekali gitu, atau row-nya sekali, kita hitung lagi berkali-kali. Artinya kita mendapatkan suatu multiple data untuk parameter yang diukur. Nah, rata-rata hasil dari lebih dari satu tes, nah ini kita jumlahkan, jadi kita rata-ratakan nilai R-nya, kalau kita dapat tadi massa jenisnya, kita rata-ratakan dibagi dengan jumlah kali M-nya. Berapa kali kita menguji? Sehingga S-nya, atau ini adalah standar deviasinya ya. Standar deviasinya dinyatakan dengan ini, dengan rumus ini. Dan standar deviasi error, standar error dari multiple test adalah standar deviasinya dibagi akar M atau banyaknya multiple data. Ini sama, ini rumusnya sama saja. Kemudian terkait dengan systematic standard uncertainty dari sebuah hasil. Nah ini B ya, ini terkait dengan B, artinya terkait dengan systematic error. Dia sama, ini dinyatakan dengan theta I dikalikan dengan B, BXI, kemudian di akarkan. Sehingga kombinasi ketidakpastiannya, nah ini adalah tetap ya, dia adalah dari sistematik ditambah dengan ketidakpastian dari random. Dan untuk angka tingkat probabilitas 95%, artinya kita kalikan 2. Nah ini recapnya, jadi secara singkat di sini dapat kita tuliskan bahwa kalau kita ingin mencari suatu data ya, ini adalah measured value atau nilai yang terukur di sini. Nah ini nilai yang terukur. Kita lakukan suatu pengukuran atau measurement. Dan pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu elemental error yang akan muncul ya. Artinya di sini kita tentukan dulu elemental errornya apa saja. Kemudian kita bagi 2 yang disebabkan oleh oleh S ya, artinya oleh pengukuran berkali-kali atau random. Dan di sini yang kedua adalah karena sistematis. Nah, untuk yang random ini rumusnya seperti ini. Ini sama saja menggunakan RSS ya. Yang ini juga menggunakan RSS. Artinya nanti terakhir untuk mendapatkan total di UX-nya ini, lihat di sini ada tambahan T ya. T itu tadi apa? Student dari tabel student T distribution dengan suatu nu ya. Nu itu adalah suatu derajat kebebasan pada suatu tingkat
probabilitas tertentu. Nah, ini nilai T ini dapat kita estimasi nilainya sesuai dengan berapa persen ya kalau jumlah datanya besar. Di rule of thumb-nya adalah 30 data minimal. Artinya kita dapat menghilangkan nilai T-nya, kita anggap dia memenuhi distribusi normal. Jadi langsung tadi kalau 95% langsung kita kalikan dengan 2 ya. Tapi kalau misalnya nilai T-nya itu nilai datanya itu kurang dari 30, maka kita harus menentukan berapa nilai T-nya. Jadi misalnya untuk nilai 95% tingkat probabilitas, tidak bisa langsung dikalikan dengan 2. Nah, ini contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini misalnya ya, untuk suatu keadaan steady state. Ini adalah one dimensional form of a yellow. Ini dapat digunakan untuk mengkarakteristik suatu thermal conductivity dari suatu tes spesimen. Nah, ini diketahui bahwa K ini for yellow, pemindahan panas ya, P kali L dibagi A kali delta T. Dimana simbol-simbolnya P ini menunjukkan daya, power, unitnya adalah watt, kemudian L ini adalah panjang, unitnya adalah meter, kemudian A ini merupakan cross-sectional area atau luas wilayah, ini adalah meter persegi, dan delta T ini adalah perubahan temperatur, ini dalam derajat Celcius. Nah, di sini, ini sudah ada nilai-nilainya, nominal value-nya berapa nilainya, dan sudah diketahui di sini adalah standar deviasinya untuk. Jadi ini nilai ini adalah sudah nilai rata-rata ya. Ini sudah nilai rata-rata dan ini standar deviasi, dan ini adalah jumlah pengukuran datanya. Kemudian di sini sudah diketahui bahwa uncertainty standar uncertainty dari B. B artinya dari systematic error-nya sudah ada, ini sudah diberikan. Ini tidak perlu dicari lagi, ini sudah ada. Nah, sekarang kita bagaimana melaporkan nanti nilai K-nya. Oke, kita lihat di sini. Saya akan tuliskan K-nya itu K-nya ya. K ini sama dengan P kali L dibagi A kali delta T. Di sini kita perlu menentukan sensitivitas keseluruhannya dulu ya. Nah, ini theta. Pertama theta P ya. Theta P itu artinya adalah do K per do P. Kalau kita lihat di sini, semuanya itu konstan kecuali si P-nya. Artinya L dibagi A dikalikan dengan delta T ya hasilnya. Karena P diturunkan satu kali, dia hasilnya adalah 1. Kemudian untuk sensitivitas L, dia mirip dengan yang sebelumnya. Yang di sini yang ada hanyalah P-nya ya. PA dikali delta T. Dan untuk sensitivitas A ya, A, berarti dia karena di bawah dia jadi minus ya, minus. Yang di atas konstan P kali L, yang konstan berikutnya adalah delta T ya, delta T-nya konstan dikalikan dengan A kuadrat ya, gini. Kemudian untuk theta delta T-nya berarti dia sama mirip, tapi di sini yang kuadrat delta T-nya yang ini kalikan dengan A. Nah, setelah kita sudah menentukan rumus-rumus untuk sensitivitas, saya sudah membuat Excel-nya di sini. Saya masuk ke bagian Excel. Nah, ini data 2. Oke. Oke, ini data sudah saya pindahkan. Kita perlu mencari standar error ya. Standar error itu artinya adalah standar deviasi dibagi dengan akar root ya, SQRT, dari jumlah data. Oke, ini hasilnya sudah dapat ya. Nah, ini kecil ya, karena terlalu kecil kita ubah bentuknya menjadi scientific ya. Oke, 3 angka desimal. Oke. Sorry, kayaknya terlalu. Nah, oke, 2 angka saja cukup. 2 angka desimal kayaknya sudah cukup, tidak terlalu berlebihan. Kemudian theta, ini terkait dengan theta. Tadi kita sudah hitung ya, sudah mencari ya rumusnya untuk masing-masing. Untuk theta P berarti L dibagi A kali delta T ya. Oke, di sini artinya adalah nilai L ini dibagi A
kali delta T. Kemudian untuk nilai L-nya, theta L-nya artinya ini P ya, P yang dibagi A kali delta T. Ini. Berapa namanya value? Oke, ini ada kesalahan. Oh, sorry, mestinya geser ke sini ya. Nah, oke. Ini sudah dapat. Kemudian terkait dengan A-nya ya. A-nya tadi rumusnya adalah minus ya. Minus P kali L, berarti minus P ini dikalikan dengan L, kemudian dibagi yang kuadrat adalah nilai A-nya di sini. A kuadrat dikali dengan delta T. Kali ini B4. B4 dikalikan dengan B5 kemudian. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk delta T-nya artinya sama, dia minus. Sini minus P ya. Minus P kalikan dengan L, kemudian dia dibagi ini A-nya tidak kuadrat dikalikan dengan delta T-nya yang kuadrat. Oke, ini kita sudah dapatkan masing-masing ya untuk theta I-nya. Kemudian di sini setelah kita dapatkan, kita perlu mengkalikan tadi ya, karena rumusnya itu adalah benarnya saya balik dulu ke PowerPoint-nya. Ingat ya, tadi di sini saya sudah nyatakan untuk B. Mana B? Oke, yang ini ya. Oke, B-nya ini dia theta I kalikan dengan B ya. Sama seperti dengan untuk kasus yang random, ini juga sama. Jadi artinya di sini kita harus kalikan dia theta kalikan dengan B, kemudian kita kuadratkan, nanti kita jumlahkan di bawah. Jadi ini kita sudah punya theta, ini kita kalikan dengan nilai B ya, dengan nilai B. Mana B-nya ini diketahui ya, mana kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan, tarik ke bawah. Dan yang ini juga sama, ini theta. Nah, ini tetanya sorry, ini dikurungin dulu. Theta dikalikan dengan SX ya. Kemudian kita kuadratkan. Oke. Lalu kita jumlahkan ini totalnya. Udah dapat, kita dapat nilainya. Nah, di sini nilai K ini sudah bisa ditentukan. Artinya nilai K ini ya. Ini saya balik lagi ke PowerPoint. Oke, nilai K ini sama dengan 3,01. Ini dengan memasukkan angka-angka yang ada pada slide sebelumnya ya. 18,4 dikalikan 0,025 dibagi 0,018 dikalikan 8,5. Ini sudah kita hitung, ini adalah 3,01. Nah, untuk data yang lain di sini kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Ini ada BR ya. BR dan SR ya. Jadi ini menyatakan dari ini hubungannya dengan theta ini. Artinya kita hanya perlu mengakarkan saja ya, karena RSS kita akarkan nilai ini. Ini dapat. Kemudian yang SR juga ini digeser aja. Ini dapat 0,55. UR-nya artinya kita lakukan SQRT atau akarkan nilai BR dikuadratkan, kemudian ditambah nilai SR dikuadratkan. Dan untuk tingkat probabilitas 95%, artinya nilai UR ini kita kalikan 2 ya. Jadi karena jumlah datanya banyak, kita lihat ini 50, 32, 32, jadi datanya N-nya banyak. Artinya kita tidak perlu menggunakan tabel student T ya, datanya sudah cukup, kalikan 2 saja. Bisa dibulatkan jadi 0,14.
Lalu kita balik lagi ke sini, artinya di sini ya nilai K-nya, ini K-nya dengan ketidakpastiannya adalah 3,01 plus minus tadi 0,14. Hasilnya adalah konduktivitas thermal itu satuannya adalah watt ya, watt per meter Kelvin. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita menampilkan atau menampilkan data ya, menampilkan data pelaporan. Kalau kita menghitung ini kita lengkap dengan ketidakpastiannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa absennya itu melalui kolom komentar pada video, tuliskan nama dan NIM. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.